Pada awal abad ke-19, Jawa sedang dilanda penderitaan akibat kebijakan kolonial Belanda yang semakin menindas rakyatnya. Pajak yang tinggi, perampasan tanah, dan penghinaan terhadap adat istiadat lokal semakin menambah ketegangan antara Belanda dan masyarakat Jawa. Namun puncak kemarahan terjadi ketika Belanda merencanakan pembangunan jalan yang akan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo tanpa seizin keluarga. Inilah yang akhirnya memicu perang besar yang dikenal sebagai Perang Diponegoro, yang berlangsung dari 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro, dengan tekad dan semangat yang membara, memimpin perlawanan ini. Dengan cerdas, ia mengandalkan strategi perang gerilya, memanfaatkan medan pegunungan dan hutan untuk melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Belanda. Perlawanan ini didukung oleh berbagai lapisan masyarakat Jawa, mulai dari petani hingga ulama dan bangsawan. Mereka bersatu dalam tekad untuk mengusir penjajah dari tanah leluhur mereka. Melihat perlawanan yang semakin menguat, Belanda mencoba mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro dengan membangun benteng-benteng kecil yang dikenal dengan nama Benteng Stelsel. Namun semangat rakyat Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro tetap kokoh, tidak goyah, meski berbagai tekanan datang dari pihak kolonial. Setelah 5 tahun pertempuran sengit, Belanda akhirnya berhasil menjebak Pangeran Diponegoro dalam sebuah perundingan di Magelang pada tahun 1830. Dengan tipu muslihat, ia ditangkap dan kemudian diasingkan ke Makassar, tempat di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga wafat pada tahun 1855. Meskipun perang ini berakhir dengan kekalahan, dampaknya sangat besar. Perang Diponegoro menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi Belanda dan menjadi inspirasi bagi perjuangan generasi berikutnya untuk meraih kemerdekaan. Semangat perlawanan dan keberanian Pangeran Diponegoro terus hidup dalam ingatan bangsa Indonesia, menjadi simbol keteguhan hati dan perlawanan melawan penindasan.